Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Marta Panggabean dengan NIM B1B1222019. Mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Beriansa, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan Indonesia. Terdapat dua pengelolaan keuangan Indonesia. Yang pertama yaitu masalah korupsi. Korupsi menjadi salah satu faktor utama mengapa pengelolaan keuangan negara perlu ditata ulang. Hal ini juga menjadi prioritas pemerintah ketika melakukan reformasi. Yang kedua, kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif memerlukan pengelolaan keuangan negara yang baik agar anggaran dapat dipakai secara efisien. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Perencanaan pengelolaan keuangan Indonesia yang pertama yaitu RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu perencanaan makropolitis berwawasan 20 tahun dan memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM daerah setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Selanjutnya RKP yaitu Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya KUA adalah dokumen yang disusun oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada kepala daerah sebagai acuan awal dalam penyusunan APBD. KUA menguraikan visi misi, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk 1 tahun anggaran. Selanjutnya PEPAS atau dokumen yang merinci alokasi anggaran, yaitu panduan bagi lembaga legislatif dalam pembahasan dan pengesahan APBD. PEPAS juga dapat mencakup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain. Nota kesepakatan yaitu kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. Nota kesepahaman bukanlah kontrak, kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian, nota kesepahaman tidak memiliki kekuatan pengikat. Akan tetapi, dalam praktik bisnis, ia sering dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya, atau yang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat pihak menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Selanjutnya yaitu RKA SKPD atau KL adalah suatu pedoman untuk menyusun rancangan kerja anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan SKPD. Selanjutnya yaitu RAPBN adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan yang terakhir yaitu APBN yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu rencana keuangan tahunan,
pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya yaitu sistem penganggaran negara Indonesia. Terdapat 3 sistem penganggaran negara Indonesia. Yang pertama yaitu sistem anggaran berbasis kinerja yang mengukur kinerja setiap program dalam mencapai target yang diinginkan. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang merupakan mekanisme penetapan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran untuk memastikan pembangunan nasional terlaksana sesuai dengan prioritas nasional. Dan yang terakhir, alokasi anggaran. Penetapan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pembangunan daerah dan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Indonesia. Yang pertama yaitu rancangan SKPD atau rincian sasaran yang hendak dicapai. Yang kedua, proses verifikasi penyerahan rancangan SKPD. Yang ketiga, DPA, dokumen pendapatan dan belanja setiap SKPD. Yang keempat, dasar pelaksanaan anggaran, yaitu anggaran disusun dan disahkan. Yang selanjutnya, penyusunan pendapatan dan belanja dan pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu laporan realisasi atau laporan realisasi pengelolaan akhir bulan Juli. Penatausahaan pengelolaan keuangan Indonesia. Penatausahaan pengelolaan keuangan negara adalah langkah kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penggunaan dana publik. Yang pertama yaitu penatausahaan pendapatan, yaitu proses pencatatan sumber pendapatan negara. Yang kedua, bendahara penerimaan yang bertanggung jawab mencatat penerimaan negara. Yang ketiga, bendahara pengeluaran yang bertanggung jawab untuk mencatat pendapatan negara. Yang selanjutnya, kekayaan dan kewajiban yang berisi tentang kas umum, piutang, investasi, dana cadangan, dan utang. Dan yang terakhir, akuntansi keuangan, yaitu organisasi untuk mencatat dan melaporkan serta mengelola transaksi. Selanjutnya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Indonesia, yaitu pertama dari akuntansi keuangan dilaporkan keuangan pemerintah yang berisi tentang laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, lalu diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan yang terakhir itu menjadi rencana peraturan tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah. Pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Indonesia. Yang pertama yaitu KPK. KPK merupakan lembaga independen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang kedua, APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Lembaga pengawasan yang bertanggung jawab untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara. Selanjutnya, tantangan pengelolaan keuangan negara. Yang paling atas yaitu korupsi. Korupsi menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan negara. Kenapa yang pertama korupsi? Karena dari setiap tahun ke tahun selalu ada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Entah itu kecium oleh masyarakat atau kecium dengan pejabat-pejabat yang lain, dan ada juga yang tidak kecium. Yang kedua, anggaran tidak efisien. Penyaluran keuangan negara yang tidak efisien menghambat pembangunan negara. Dan yang terakhir, terlalu banyak belanja yang tidak penting. Belanja dinas yang tidak perlu akan menyebabkan pengeluaran yang berlebihan. Terdapat 3
upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu meningkatkan peran KPK. Ini mana kita tahu KPK membantu dalam mengembangkan anti korupsi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, melakukan pengaplikasian teknologi. Penggunaan teknologi membantu mempercepat dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir, sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah harus melakukan program sosialisasi dan anggaran kepada masyarakat yang dapat memperkecil tingkat korupsi. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu pengelolaan keuangan negara merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.